Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai, hello again Ananda Soleh dan Soleha. Welcome back to Bunda Anin's class. Apa kabarnya Ananda Soleh dan Soleha pada hari ini? Semoga Ananda Soleh dan Soleha semua hari ini dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, Ananda Soleh dan Soleha, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk sama-sama kita membaca doa sebelum belajar. Angkat tangan kamu ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Amin ya rabbal alamin. Oke, kalau begitu, yuk kita mulai pembelajaran kita untuk hari ini. Hari ini kita akan belajar tentang barang dan jasa yang ada pada tema 4, subtema 2, pembelajaran 2, dan pembelajaran 3. Yuk sama-sama kita simak materi untuk hari ini. Ananda Soleh dan Soleha, seperti yang Ananda ketahui bahwa setiap orang memiliki pekerjaan yang berbeda-beda. Menurut hasilnya, pekerjaan ada yang menghasilkan barang dan ada juga yang menghasilkan jasa. Kira-kira bagaimana ya sikap kita terhadap perbedaan pekerjaan tersebut? Yuk sama-sama kita simak cuplikan cerita berikut ini. Pada hari Minggu, Made pergi ke taman kota. Ia melihat beberapa pekerjaan. Ada yang merawat taman, ada penjual kerak telur, dan ada yang menyemir sepatu. Selain itu, di taman juga ada pengunjung yang jalan-jalan menikmati keindahan taman kota. Pekerjaan setiap orang yang ada di taman berbeda-beda. Meskipun berbeda pekerjaan, mereka tetap saling menghargai pekerjaan orang lain. Mereka berpikir bahwa setiap pekerjaan adalah sama dan yang terpenting adalah pekerjaan mereka bisa bermanfaat untuk orang lain. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, berdasarkan cuplikan cerita sebelumnya, dapat kita ketahui bahwa pekerjaan setiap orang itu berbeda-beda. Namun, walaupun pekerjaan setiap orang itu berbeda-beda, kita jangan pernah merasa bahwa pekerjaan kita itu lebih baik daripada orang lain. Setiap pekerjaan itu sama saja. Setiap pekerjaan juga memiliki porsinya masing-masing. Yang terpenting adalah pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi orang lain. Nah, hal ini sesuai dengan makna sila pada Pancasila yang kedua. Nah, kira-kira masih ingat tidak ya kamu apa lambang dari Pancasila sila kedua dan apa ya bunyinya? Lambang sila kedua pada Pancasila yaitu adalah rantai. Dan bunyi dari sila kedua yaitu adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sekarang kita akan sama-sama mencari tahu tentang makna dari lambang pada sila kedua. Oke, seperti yang Bunda Anin bilang sebelumnya bahwa lambang dari sila kedua adalah rantai.
Mata rantai yang berbentuk segi 4 melambangkan laki-laki, sedangkan mata rantai yang berbentuk lingkaran itu melambangkan perempuan. Mata rantai tersebut saling menyambung membentuk sebuah ikatan yang kuat. Hal tersebut melambangkan bahwa hubungan antar sesama manusia perlu bersatu dan saling membantu sehingga menjadi kuat seperti rantai. Selanjutnya adalah makna dari sila kedua Pancasila. Yang pertama yaitu setiap manusia setara dan sejajar. Jadi, apapun pekerjaannya, apapun agamanya, apapun suku dan budayanya, setiap manusia itu semuanya sama dan setara, tidak ada perbedaan. Yang kedua yaitu menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Yang ketiga yaitu berani membela kebenaran dan keadilan. Jadi, apabila kamu merasa yang kamu lakukan benar, kamu tidak perlu takut untuk mengungkapkan kebenaran tersebut. Kemudian yang keempat adalah mengembangkan sikap tenggang rasa. Sikap tenggang rasa ini salah satu contohnya yaitu dengan tidak menyinggung atau menyakiti perasaan orang lain. Nah, berikut ini merupakan penerapan sila kedua yang dapat kamu terapkan di rumah. Yang pertama, mencintai, menghormati, dan mentaati nasihat orang tua di rumah. Yang kedua yaitu setiap anggota keluarga melaksanakan hak dan kewajibannya dengan baik dan seimbang. Yang ketiga, menjaga nama baik keluarga di masyarakat. Selanjutnya yaitu penerapan sila kedua di sekolah yang dapat kamu lakukan. Yang pertama yaitu kamu dapat membantu teman yang sedang tertimpa musibah. Yang kedua, menjunjung tinggi nilai kesopanan dalam pergaulan antar teman di sekolah. Yang ketiga, tidak merendahkan dan menyakiti perasaan teman kamu. Kemudian ada penerapan sila kedua di masyarakat. Contoh yang pertama yaitu membantu korban bencana alam. Yang kedua, tidak menyakiti dan memfitnah orang lain. Dan yang ketiga yaitu memberikan sedekah kepada fakir miskin. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, itu dia tadi makna sila kedua pada Pancasila dan penerapan sila kedua yang dapat kamu terapkan dalam kehidupan kamu sehari-hari. Ananda Soleh dan Soleha, kamu pasti pernah kan menonton televisi, mendengarkan radio, membaca berita di koran atau majalah, atau juga membaca berita di portal berita yang ada di internet. Nah, hal tersebut pasti pernah kan kamu lakukan? Tapi kamu tahu tidak? Kira-kira siapa sih yang mencari berita-berita tersebut? Dan dari mana berita-berita tersebut didapatkan? Nah, Ananda Soleh dan Soleha, jadi kita dapat mengetahui berbagai kejadian di beberapa tempat melalui informasi. Informasi bisa sampai pada masyarakat karena adanya wartawan. Wartawan adalah orang yang pekerjaannya mencari dan juga menulis berita untuk nantinya dimuat di koran, di majalah, di televisi, di radio, ataupun di internet. Baiklah, Ananda Soleh dan Soleha, sekarang yuk kita coba lihat sebuah berita dari seorang wartawan
tentang kekeringan yang terjadi di daerah Gunung Kidul. Kamu dapat membaca buku paket kamu yang ada pada halaman 67 ya. Nah, judul beritanya yaitu Kekeringan di Gunung Kidul, air mulai sulit dicari. Isi berita tersebut adalah meski musim kemarau diperkirakan baru akan terjadi 1 bulan lagi, sebagian wilayah Wonosari sudah kekeringan. Di beberapa tempat, sejak 3 minggu terakhir sudah tidak turun hujan. Salah satu warga menyatakan bahwa akibat kekeringan yang melanda dusunnya, dia terpaksa membeli air dari Desa Mulo. Harga per tangkinya Rp70.000. Dia mengaku keberatan, namun terpaksa membelinya karena kebutuhan sehari-hari seperti minum dan memasak. Wasdal, salah satu warga, perlu 2-3 tangki air per bulan untuk kebutuhan keluarga serta minum ternak sapinya. Padahal dia hanyalah seorang buruh dengan pendapatan pas-pasan. Sutini, warga lain, mengakui bahwa kekeringan sudah mulai merepotkannya karena harus membeli air. Meski demikian, dia sudah membiasakan diri karena setiap musim kemarau wilayahnya selalu dilanda kekeringan. Selain membeli air tangki yang dijual, biasanya ada bantuan gratis dari pemerintah. Sutini menghabiskan 20-25 tangki air setiap musim kemarau untuk kebutuhan minum dan memasak. Untuk mandi dan cuci pakaian, warga menggunakan air sungai yang terletak 1,5 kilometer dari pemukiman. Warga mengaku bingung karena Wonosari merupakan ibu kota kabupaten, tetapi kekurangan air bersih. Di kecamatan lain, tidak semua penduduk mengalami kekeringan, melainkan hanya beberapa penduduk desa saja. Oke, Ananda Soleh dan Soleha, itu dia tadi berita tentang kekeringan yang melanda sebuah dusun di daerah Gunung Kidul. Melalui berita tersebut, wartawan ingin menceritakan kehidupan warga yang ada di Gunung Kidul. Mereka mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih untuk kehidupan sehari-hari. Seorang wartawan selain bertugas untuk memberikan berita, mereka juga bertugas untuk menyampaikan pesan moral yang dapat dipelajari oleh para pembacanya. Nah, kira-kira dari berita tersebut, pesan moral apa sih yang dapat kamu ambil? Pesan moral yang dapat kita ambil dari berita tentang kekeringan tersebut yaitu kita harus selalu bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, termasuk nikmat air bersih. Salah satu cara kita bersyukur yaitu dengan cara menghemat penggunaan air bersih. Sebenarnya, kekeringan pada musim kemarau itu dapat kita antisipasi dengan beberapa cara. Salah satunya yaitu dengan cara melakukan penghijauan dan membuat penampungan air hujan. Apabila kita melakukan dua hal tersebut, ketika musim kemarau datang, kita tidak perlu lagi khawatir akan kekurangan air bersih. Dengan melakukan penghijauan, pohon akan membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah. Nah, Ananda Soleh dan Soleha, tahukah kamu bahwa pohon itu memiliki banyak sekali manfaat? Tadi kita sudah membahas bahwa pohon dapat membantu penyerapan air hujan ke dalam tanah sehingga persediaan air di dalam tanah akan lebih banyak.
Nah, selain itu ada lagi loh manfaat dari pohon. Kira-kira apa ya manfaat pohon yang lainnya? Ya, betul sekali. Pohon dapat kita manfaatkan untuk proses pembuatan kertas. Setiap hari kita memerlukan kertas. Kertas sendiri adalah benda lembaran yang dibuat dari bubur rumput, jerami, ataupun kayu untuk ditulisi atau dapat juga dijadikan sebagai pembungkus. Pada umumnya, kertas terbuat dari kayu yang diproses dengan teknologi modern menggunakan mesin. Nah, sekarang yuk sama-sama kita lihat proses pembuatan kertas. Seperti yang kita ketahui, salah satu bahan baku pembuatan kertas adalah kayu. Pada umumnya, kayu yang digunakan untuk membuat kertas adalah pohon papirus, pohon mulberry, dan pohon pinus. Tahap pertama proses pembuatan kertas yaitu kayu-kayu dipotong dari hutan produksi. Eits, tapi proses pemotongan pohon ini tidak sembarangan ya. Kayu yang dipilih merupakan kayu yang memang sudah cukup umurnya atau yang sudah tua. Dan setelah proses pemotongan ini akan dilakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Proses selanjutnya yaitu kayu-kayu tersebut akan didiamkan di tempat penampungan selama beberapa bulan untuk menjaga kelembapan kayu. Selanjutnya yaitu setelah dikeluarkan dari tempat penampungan, kulit kayu kemudian dikupas. Setelah kulit kayu dikupas, kemudian kayu akan dicacah hingga menjadi sebuah serpihan kayu atau bisa juga disebut wood chips. Setelah itu, serpihan kayu tadi akan dimasak dalam tangki raksasa yang memiliki tekanan tinggi. Potongan-potongan kayu yang dimasak tadi gunanya untuk memilah serat-serat kayu. Nah, nanti serat kayu itulah yang akan menjadi bahan utama pembuatan kertas. Proses selanjutnya yaitu serat kayu dibuat menjadi bubur kertas. Bubur kertas lalu dicampurkan dengan bahan-bahan kimia. Lalu setelah tercampur, bahan-bahan itu dibersihkan lalu dimasukkan ke dalam mesin pencetak kertas. Hasil cetakannya akan berupa kertas jadi yang digulung membentuk gulungan kertas raksasa. Kemudian, gulungan-gulungan kertas raksasa tadi lalu dipotong-potong sesuai dengan ukuran yang dibutuhkan dan dibungkus. Namun sebelum dibungkus, kertas-kertas yang sudah dipotong tadi melalui tahap pemilahan dan juga pemeriksaan kualitas. Nah, tahap yang terakhir adalah setelah kertas-kertas tadi dipilah dan dibungkus, kertas tersebut akan dikirimkan ke percetakan-percetakan sebagai bahan baku dalam pembuatan buku, koran, dan lain-lain.
Nah, Ananda Soleh dan Soleha, itu dia tadi proses pembuatan kertas. Wah, ternyata proses pembuatan kertas panjang juga ya. Nah, itu dia pembelajaran kita untuk hari ini. Untuk menutup pembelajaran kita hari ini, mari kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Bunda Ani juga tidak akan pernah bosan untuk selalu mengingatkan kamu agar tetap menjaga protokol kesehatan 5M. Baik, kita akhiri ya pembelajaran kita untuk hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Terima kasih Ananda Soleh dan Soleha. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.